Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat donat teknik autolisis, yakni tanpa ulen. Jadi apabila bunda malas nguleni, teknik ini wajib banget untuk dicoba. Yuk simak selengkapnya. Tahapan pertama adalah kita siap-siapkan bahannya: 500 gram tepung cakra, 3 kuning telur, 1 telur utuh, kemudian gula 100 gram dan air 200 ml. Untuk tahapan pertama ini kita campurkan semua bahan. Masukkan 3 kuning telur dan 1 telur utuh ke dalam 500 gram tepung cakra. Saya menggunakan tepung cakra agar hasilnya maksimal ya bunda. Jadi apabila bunda ingin bertanya apakah bisa menggunakan tepung protein sedang seperti segitiga biru, nila dan lain-lain, jawabannya bisa, namun hasilnya tidak maksimal. Selanjutnya kita masukkan 100 gram gula pasir. Untuk ukuran ini saya rasa manisnya sangat pas, jadi apabila diberi topping hasilnya tidak terlalu kemanisan. Selanjutnya masukkan 200 ml air. Oh ya, apabila bunda ingin lebih enak, bunda bisa menggantinya dengan susu HT atau air susu ya. Opsional ya bun, terserah bunda. Ini saya menggunakan air agar hemat dan hasilnya juga bisa untuk dijual, jadi tidak rugi seperti itu. Setelah semua bahan dimasukkan, kita aduk dengan menggunakan spatula. Jadi untuk teknik autol ini memang tidak memerlukan banyak tenaga karena kita tidak perlu menguleni ya bun. Kita hanya perlu mengaduk-aduk saja kemudian didiamkan. Selanjutnya kita tambah bahan kemudian kita diamkan lagi, seperti itu. Untuk bunda yang tidak memiliki mixer atau males nguleni, jadi teknik yang ini sangat recommended. Saya sangat menganjurkan teknik yang ini karena saya sudah mencobanya dan belajar, hasilnya pun sangat bagus, menul dan juga lembut. Nah, ini hanya perlu diaduk-aduk saja ya bunda, tidak perlu menggunakan banyak tenaga, hanya perlu diaduk-aduk ringan saja hingga tercampur dengan merata. Sebenarnya tidak membutuhkan waktu lama untuk mengaduk-aduk adonan ini ya bun, yang penting sudah tercampur dengan merata saja, kuncinya seperti itu. Oh ya, sebelumnya pastikan apabila ingin mengaduk-aduk menggunakan tangan seperti saya, pastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi pastikan tangannya bersih dan juga kering. Kira-kira seperti ini sudah cukup ya bun. Nah, seperti ini sudah cukup. Kita diamkan selama 6 hingga 8 jam. Memang waktunya cukup lama, jadi apabila bunda ingin menggunakan ini sebagai jualan, bisa membuat adonan malamnya ya bun, kemudian diadoni lagi paginya. Nah, setelah kurang lebih kemarin saya 6,5 jam ya bun, 6,5 jam, hasilnya seperti ini. Dia sudah lembut dan hampir kalis seperti ini. Jika ditarik adonannya tidak putus-putus, dan dia juga sudah mengembang 2 kali lipat. Nah, ini adalah tahap kedua. Tahap kedua kita tambahkan bahan-bahan lain seperti ragi, kemudian susu bubuk, kemudian garam, mentega dan juga vanili. Untuk ragi, yakni ukurannya 3/4 sendok ragi dan ditambahkan dengan 3 sendok air hangat. Saya sengaja menggunakan air hangat ya bun, tujuannya adalah agar raginya cepat aktif. Jadi untuk pengulenan donat itu memang lebih baik raginya diaktifkan terlebih dahulu agar prosesnya tidak terlalu lama. Nah, ragi yang tadi kita beri air hangat, kita jadikan seperti pasta. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi tidak langsung kita masukkan, kita adoni dulu seperti pasta. Tujuannya adalah apabila kita campurkan hasilnya merata, karena kita tidak menggunakan teknik ulen ya bun.
Jadi hanya diaduk-aduk saja, maka raginya harus halus dan juga lembut supaya tidak bergerindil, dan hasilnya pun maksimal seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini sudah lembut ya bun. Bisa kita masukkan. Dibandingkan dengan teknik yang lain, teknik autolisis untuk donat ini menurut saya hasilnya maksimal dan juga tidak membutuhkan banyak tenaga, khususnya apabila bunda-bunda belum memiliki mixer atau males capek seperti itu. Ini cukup recommended. Jadi selain untuk donat, bisa juga kita aplikasikan untuk pizza, kemudian juga roti manis, kemudian roti-roti yang lain. Nah, tadi saya masukkan 1 sendok teh garam ya bun. Selanjutnya 1 saset vanili. Kemudian ini saya menggunakan 3 sendok makan susu bubuk dan juga mentega sebanyak 85 gram. Mentega ini bisa menggunakan mentega biasa, jadi opsional terserah bunda. Jadi apabila mau dijual lagi, bisa bunda gunakan bahan-bahan yang harganya terjangkau. Nah, untuk saya ini memang menggunakan bahan-bahan yang berkualitas karena ingin dicoba untuk dikonsumsi sendiri. Setelah semua bahan dimasukkan, kita aduk-aduk hingga tercampur secara merata. Nah, adonannya sudah terlihat ya bun, sudah terlihat sangat kalis setelah didiamkan selama 6 jam. Untuk waktunya sendiri, waktunya itu tidak harus 6 jam atau 8 jam ya bun. Biasanya apabila musim panas atau cuaca panas, adonan itu akan lebih cepat mengembang. Jadi kemarin saya hanya membutuhkan waktu sebanyak 6 jam saja untuk menghasilkan donat atau adonan donat yang kalis seperti ini. Nah, ini tidak perlu diuleni, hanya diaduk-aduk ringan saja agar semua bahan bercampur secara merata. Sudah terlihat sangat lembut ya bun. Untuk tahapan kedua ini, kita sudah selesai memasukkan semua bahan. Kita diamkan lagi selama kurang lebih 30 menit. Ketika mendiamkan adonan, sebaiknya kita tutup kembali. Kita tutup rapat, bisa menggunakan serbet ataupun menggunakan silikon matras seperti milik saya. Bisa juga menggunakan plastik ya bun. Setelah 30 menit hasilnya mengembang lagi 2 kali lipat. Nah, seperti ini. Ini sudah lembut sekali ya bun. Teksturnya lembut dan tidak putus-putus. Untuk adonan 500 gram, biasanya kalau adonannya besar-besar 80 gram itu bisa sekitar 35 atau 40 donat. Itu untuk adonannya yang besar-besar ya bun, dopnya yang besar-besar. Nah, seperti ini hasilnya. Dia sudah kalis elastis. Selanjutnya tinggal kita bentuk sesuai dengan selera. Oh iya bun, apabila bunda belum memiliki cetakan donat, bunda bisa membentuknya dengan tangan secara manual seperti yang saya lakukan. Sebelumnya, alas kita taburi dengan tepung terigu terlebih dahulu. Tujuannya adalah supaya tidak lengket antara adonan dan juga alas. Setelah itu kita buat bentuk bulat dan kita pipihkan seperti gambar atau video di atas. Nah,
membulatkan ini kita menggunakan insting saja ya bun. Bisa sih menggunakan timbangan, bisa, tapi untuk pemula rasanya agak sulit, jadi kita menggunakan insting saja. Kira-kira seperti itu. Untuk bagian tengahnya nanti kita bisa melubanginya menggunakan spuit atau juga dengan menggunakan tutup botol. Biasanya saya menggunakan spuit. Sebelumnya spuitnya ditaburi dengan tepung terigu terlebih dahulu. Untuk membentuknya bisa disesuaikan dengan selera ya bun. Misal mau dibentuk seperti bomboloni, ya ini hanya dibulat-bulat dan dipipihkan saja, nanti dalamnya diisi selai. Bisa juga dibentuk roti kemudian dipanggang, atau roti sobek, roti manis, bisa juga dibuat pizza. Nah, untuk donat manual, cetakan manual seperti ini caranya. Jadi kita cubit-cubit pada bagian belakang. Saya ulangi ya bun. Nah, seperti ini. Kita cubit-cubit pada bagian belakang. Nah, otomatis pada bagian depannya dia akan halus sendiri. Apabila adonannya kalis dan elastis, untuk membentuk donat secara manual sebenarnya tidaklah susah. Jadi yang penting adonannya kalis terlebih dahulu. Insya Allah apabila menggunakan resep ini, hasilnya akan sangat memuaskan. Nanti resepnya akan saya bagikan di kolom deskripsi ya bun. Jangan lupa untuk simak juga tips dan triknya. Jadi untuk donat sendiri memang memiliki tips dan trik yang wajib kita patuhi, seperti semacam kayak pakem-pakem gitu bun. Misalnya kita harus menggunakan tepung dengan protein tinggi. Untuk tepung protein tinggi biasanya yang mudah kita jumpai itu merek Cakra. Menurut pengalaman saya memang hasilnya berbeda ya bun, antara menggunakan tepung Cakra atau tepung protein tinggi dengan tepung-tepung protein sedang. Karena tepung protein tinggi memang dikhususkan untuk donat, roti, pizza, bakpao, dan lain-lain. Sedangkan untuk tepung protein sedang itu dikhususkan untuk cake, kue basah seperti itu. Dan untuk tepung protein rendah biasanya dikhususkan untuk cookies atau kue kering. Jadi penggunaannya berbeda-beda ya bun, harus disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Biasanya dalam mencetak atau rounding ini kan memakan waktu kurang lebih setengah jam. Jadi saya tidak mendiamkan lagi adonan yang sudah di rounding, nanti langsung saya goreng. Jadi kita lubangi kemudian langsung kita goreng sesuai dengan urutannya, urutan rounding dari paling awal, jadi di paling pojok ya bun, seperti itu. Biasanya kita selesai rounding, bagian yang paling ujung itu sudah mengembang dengan sempurna. Nah, ini saya menggunakan spuit untuk membuat lubang pada bagian tengah. Sebelumnya spuitnya telah diolesi dengan terigu agar mudah dilepas. Oh ya, mohon maaf ya bun, ini kameranya blur, gak memperhatikan waktu lagi ngerekam. Oh ya bunda, apabila bunda memiliki teknik lain untuk membuat donat bisa dibagikan di kolom komentar ya. Misal membandingkan teknik autolisis dengan teknik-teknik ulen biasa, atau misal ada resep lain yang lebih mudah dan lebih simple, bisa di komen di kolom komentar. Semoga video-video yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk bunda-bunda dan juga untuk saya khususnya.
Nah, kita lakukan pencetakan hingga seluruh adonan selesai. Setelah adonan selesai, kita siapkan minyak. Oh ya Bunda, lebih baik kita menggunakan minyak yang baru. Jadi sebenarnya memang untuk donat itu sudah ada minyaknya tersendiri, yakni minyak padat. Namun apabila kita susah mencarinya atau kita susah menemukannya, kita bisa menggunakan minyak biasa, tetapi harus menggunakan minyak yang baru atau minyak yang digunakan khusus untuk donat. Jadi minyaknya belum digunakan untuk menggoreng-goreng adonan lain ya Bun. Nah, api yang digunakan harus menggunakan api kecil agar tidak mudah gosong dan juga mengembang dengan sempurna. Lebih baik juga menggunakan wajan atau teflon yang datar. Tujuannya adalah agar tidak memerlukan terlalu banyak minyak untuk menggoreng donat. Apabila menggunakan wajan cekung, tentunya kita butuhkan banyak sekali minyak ya Bun. Agar hasilnya sempurna, apinya harus kecil. Jadi ingat, untuk menggoreng donat itu apinya harus kecil agar dalamnya matang dengan sempurna. Hasilnya pun tidak gosong. Tips dan trik lainnya adalah kita diharuskan hanya sekali balik. Jadi kita perkirakan kematangan donat untuk sekali balik ya Bun. Jadi tidak seperti gorengan-gorengan lainnya bisa dibolak-balik. Namun untuk donat khusus sekali balik, tujuannya adalah agar minyak tidak terlalu banyak meresap ke dalam donat. Seperti itu. Setelah kita cek, kira-kira sudah matang semua, bisa kita angkat ya Bun, kita tiriskan. Bunda bisa menggunakan sumpit agar lebih mudah. Jadi pada bagian bolongnya itu kita tiriskan menggunakan sumpit. Bisa juga menggunakan capitan seperti punya saya. Wah, hasilnya mulus sekali ya Bun ya, mengembang dengan sempurna seperti ban. Meskipun tanpa diuleni loh ini. Jadi donatnya tanpa diuleni tapi hasilnya mengembang dengan sempurna. Nah, kita masukkan adonan-adonan donat yang lain. Meskipun tadi tanpa cetakan, namun hasilnya sangat bagus ya Bun ya, mengembang dengan sempurna juga. Oh ya, sebenarnya tanda-tanda donat itu berhasil adalah apabila dia muncul white ring. White ring itu adalah lingkaran putih pada bagian tengah-tengah donat. Jadi antara bagian atas dan juga bagian bawah itu ada bagian dengan warna putih. Itu biasa disebut dengan white ring. Jadi apabila donat Bunda memiliki white ring, itu bisa dikatakan 100% berhasil. Seperti itu ya Bunda. Nah, contoh white ring seperti ini. Apabila dibalik, dia kelihatan ada bagian-bagian pinggir yang berwarna putih seperti cincin. Nah, seperti ini hasilnya. Ingat ya Bun, jadi proses penggorengan donat itu hanya perlu 1 kali balik.
jangan dibolak-balik agar tidak meresap minyaknya. Apabila ingin mengetahui bahannya sudah matang apa belum, kita hanya perlu mengeceknya saja. Mengecek salah satu bagian donat, tidak harus dicek semuanya. Menggoreng donat memang dibutuhkan kesabaran ya bun, jadi harus sabar dan juga telaten agar hasilnya sangat sempurna. Biasanya per tiap gorengan membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Nah, hasilnya seperti ini bun. Ini ada white ringnya ya bun ya. Bagian dengan warna putih ini disebut dengan white ring. Jadi untuk teknik donat autolisis kali ini benar-benar sangat berhasil. Untuk itu wajib banget untuk mencobanya di rumah ya bun. Untuk 500 gram hasilnya lebih banyak dari ini ya bun, karena wadahnya tidak cukup, jadi tidak saya tampilkan semuanya. Nah, white ringnya seperti itu, kelihatan. Kita cicipi. Wah, hasilnya lembut sekali ya bun ya. Meskipun tanpa diuleni, hasilnya seperti ini, hampir seperti kapas tuh. Bisa bunda lihat sendiri kan, dia juga apabila ditekan akan kembali seperti semula, tidak kempes. Selamat mencoba, semoga trik ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen.